Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Terlepas benar atau tidaknya Sintayong akan mundur di Juni 2024, tapi rupanya Sintayong tetap fokus membenahi timnas Indonesia. Yang terbaru, Sintayong kabarnya sudah menyetorkan sejumlah pemain keturunan baru yang khususnya berposisi sebagai penyerang dan gelandang untuk bisa diangkut ke timnas di Piala Asia U23 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan berikut nama-nama baru yang Sintayong sodorkan untuk bisa direkrut oleh timnas Indonesia. Yang pertama adalah Ole Roemeny, pemain berusia 23 tahun keturunan Belanda berdarah Batak yang saat ini main di klub FC Utrecht Senior di Liga Belanda, yang musim lalu sukses mencetak 11 gol di Liga Belanda. Yang kedua, Jairo Ridwell, pemain berusia 27 tahun berposisi sebagai gelandang milik klub Crystal Palace di Liga Inggris, berdarah Suriname Mojokerto. Yang ketiga adalah Xavi Woodstra, pemain berusia 19 tahun milik Heerenveen berdarah Maluku yang berposisi sebagai second striker. Yang keempat, Justin Mathieu, berusia 27 tahun milik klub FC Noah di Liga Armenia, berposisi sebagai winger. Dan yang kelima adalah Riki Matsuda, berusia 32 tahun milik klub Ehino FC di Liga 2 Jepang, berposisi sebagai striker. 5 pemain ini kabarnya tengah diminta didatangkan oleh Sintayong ke PSSI, tapi ini akan sulit sebab PSSI pasti akan mikir 1000 kali jika benar Sintayong akan mundur. Jadi istilahnya, ngapain gua penuhin permintaan lu lalunya sendiri mau mundur kok, kan gitu. Makanya ini tuh agak bingung ya, kenapa sih ada perjanjian kayak gini segala, pakai bilang harus capai target U23 lolos 8 besar Piala Asia U23 lagi. Kan akhirnya pemain-pemain yang diincar pun pasti mikir, ngapain gua terima tawaran PSSI lah, PSSI-nya aja mencela-mencela kayak gitu, kan gitu akhirnya. Dan yang terbaru, katanya sih Sintayong akan memasukkan beberapa pemain timnas senior ke timnas U23 di Piala Asia nanti ya. Dan ini daftarnya yang kami ambil dari situs Transfermarkt ya. Cuma ada satu yang bikin kami jengkel nih. Ini loh, ini Witan kok ada mulu ya. Ini kami jujur loh ya, kami tuh suka sama Sintayong, tapi setiap Sintayong memainkan Witan, kami tuh jengkelnya minta ampun loh ya. Sebab gak ada efeknya sama sekali kalau dimainkan, tapi kok ada mulu ya, entahlah. Pelatih timnas Thailand asal Jepang, Masatada Isi, tak terima disalahkan atas gagalnya Thailand di 16 besar Piala Asia. Menurut Isi, jika Federasi Thailand menyalahkan dirinya, ini sebuah kesalahan fatal. Sebab saat dirinya datang melatih timnas Thailand, kondisi sepak bola Thailand ini lagi acak-acakan, apalagi liganya. Menurut Isi, jika federasi mengkritik pelatih, harusnya federasi itu sadar diri, benahi dulu liganya, lihat liganya sudah benar atau belum, baru bisa mengkritik ataupun menghujat pelatih timnas. Nah, apa yang dialami timnas Thailand dan Vietnam ini pun bisa loh dijadikan pelajaran bagi timnas Indonesia. Vietnam hancur setelah melepas Park Hang-seo. Thailand pun gak bisa berbuat banyak setelah melepas Manu Polking. Kenapa demikian? Sebab sebuah fondasi permainan timnas itu sudah dibangun oleh pelatih sebelumnya. Jadi jika mendatangkan pelatih baru, otomatis akan kembali ke setelan awal alias jadi Pertamina, yakni mulai dari nol. Dimulai dari angka 0 ya Pak? Sama-sama. Mulai dari 0 lagi? Iya. Kita ambil contoh di timnas Indonesia di eranya Luis Milla. Luis Milla di awal-awal melatih timnas ini diragukan, tapi lama-lama progres timnas di era Luis Milla ini mulai bagus nih, mulai terasa. Tapi lantaran keserakahan para lokal pride yang ngompor-ngomporin PSSI yang bilang
Alah, nih pelatih udah gajinya mahal tapi nggak juara-juara juga. Ya mendingan pelatih lokal lah. Akhirnya Luis Milla pun digantikan oleh Bima Sakti. Dan apa hasilnya? Hancur berantakan timnas kita. Kok PSSI nggak berkaca ke situ ya? Nah, PSSI sendiri berkilah katanya masalah nasib Sintayong usai Piala Asia U23 itu adalah keinginan Sintayong sendiri. Sebab katanya ada perjanjian nih antara Erick Thohir dengan Sintayong bahwa kontrak Sintayong ini akan ditentukan usai Piala Asia U23 atau bulan Juni 2024. Menurut kami ini tuh agak aneh loh dengan perjanjian ini. Kenapa aneh? Sekarang gini deh, secara logika, apa ada orang kerja nih ya dengan gaji yang tinggi tiba-tiba bilang sama bosnya kayak gini, "Bos, saya bulan anu mau keluar dari sini karena saya nggak mencapai target." Apa ada karyawan yang ngomong kayak gitu? Jarang ada, kecuali si bosnya yang ngomong kayak gitu, kecuali si bosnya yang bikin target, atau si pekerjanya ini udah ada kerjaan lain di tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi. Jadi menurut kami masalah Sintayong itu ada dua kemungkinan sih. Yang pertama, PSSI yang neken Sintayong agar ngasih prestasi dengan target Piala Asia Senior lolos 16 besar dan Piala Asia U23 lolos 8 besar. Karena ini sangat sulit loh perjanjian ini. Kenapa sangat sulit? Sekarang gini logikanya deh. Piala Asia Senior sih oke ya, Sintayong masih bisa pakai pemain naturalisasi sebab agenda resmi FIFA. Lah ini U23 dia nargetin 8 besar. Secara U23 ini bukan agenda FIFA dan akan sulit buat Sintayong ngambil pemain naturalisasi karena klub pun boleh nolak karena bukan agenda FIFA. Ini kan aneh loh buat kami. Sintayong setuju dia dengan target-target tersebut kalau emang enggak ditargetkan. Mana ada sih pelatih yang nargetkan sendiri dengan resiko yang besar? Secara logika kayak gitu deh. PSSI pun bilang katanya salah satu kekurangan Sintayong ini tuh dia ini tuh nggak mau belajar bahasa Indonesia. Padahal udah hampir 4 tahun di Indonesia tapi nggak juga mau belajar bahasa Indonesia dan nggak bisa bahasa Indonesia apalagi bahasa Inggris. Sementara di timnas ini kan nggak ada satupun pemain dari Korea. Ditambah kata Erick Thohir sih, Sintayong ini tuh terlalu kaku, terlalu terlalu oportunis. Dia ini nggak mau berbaur sama pelatih-pelatih klub lain atau nggak mau ngobrol sama pelatih-pelatih klub kalau mau ambil pemain. Minimal kata Erick Thohir sih ada basa-basinya gitu ke pelatih klub kalau mau ambil pemain. Itu kata PSSI lo ya. Kalau nggak percaya silahkan dengerin sendiri tuh ucapannya Coach Justin. Soalnya kami juga ada di situ sih. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dan itu jadi masalah. Jadi yang dikatakan tadi di grup di timnas itu mereka bicara bahasa Korea itu kan penting kalau head coach punya kedekatan dengan klub, ya kan, kayak Thomas Doll marah-marah. Kita masih ingat waktu itu. Tapi tetap menurut kami apa yang diucapkan Erick Thohir ini hampir sama atau mencerminkan kata-kata yang diucapkan oleh para klub. Yang artinya PSSI ini memang dipengaruhi oleh klub. Lah siapa klubnya? Tentu saja para esko. Sebab esko itu adalah sebagian besarnya adalah orang klub. Makanya tetap kami bilang ya, mau siapapun ketumnya, mau setenar apapun ketumnya, mau dari manapun ketumnya, mau sehebat apapun ketumnya, ini akan percuma kalau masih diatur sama esko. Wong eskonya yang bobrok kok, ya pasti akan tetap bobrok PSSI-nya. Tapi ya udahlah ya, kita lihat aja nanti apakah benar Sintayong ini mengundurkan diri atau dilepas oleh PSSI. Kalaupun itu benar ya kita tinggal lihat aja akan seperti apa timnas Indonesia ya. Kalau bagus ya kita bersyukur, yang artinya progres dasar dari Sintayong ini sukses diserap oleh para pemain timnas dan dilanjutkan oleh pelatih yang selanjutnya. Dan kalau justru tambah hancur ya kita ketawa aja deh. Kita beralih ke berita klub dari PSIS. Ternyata benar, hengkangnya Carlos Fortes memang sudah direncanakan. PSIS katanya sih serius akan mendatangkan pemain naturalisasi Kyrgyzstan yang dianggap jadi salah satu pahlawan timnas Indonesia di ajang Piala Asia kemarin, Joel Kojo. Hal ini disampaikan oleh CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi.
Kojo ini punya karakter yang ngeyel, ngotot, dan juga punya kecepatan. Tapi dia punya teknik tinggi. Nah, ini namanya cocok sekali untuk menjadi buruan kita. Nah, alhamdulillah kemarin saya sudah komunikasi dengan agen, ya, agen agensi yang Mas Agi itu. Saya minta Agi untuk komunikasi dengan Kojo. Nanti Kojo ini tentu saja akan kita masukkan ke wishlistnya PSIS ke depan, karena kita nyari striker dengan perginya Carlos Cortez ini. Di pekan ke-24 ini akan ada sejumlah supporter klub Liga 1 yang doanya ini double, yakni berdoa buat timnya agar menang dan berdoa juga agar tim lain pun menang. Kok gitu sih? Ya, supporter Bali United akan berdoa timnya bisa menang lawan Persik Kediri agar bisa lebih dekat poinnya dengan Borneo FC dan gak disalip sama Persib dan PSIS. Tapi supporter Bali pun akan berdoa agar Persis Solo dan Arema bisa mengalahkan Persib dan PSIS agar dua tim ini gak bisa nyalip Bali United. Sementara supporter Persib berdoa agar Persib menang lawan Persis Solo, tapi juga berdoa agar PSIS kalah dari Arema dan Bali United kalah dari Persik Kediri. Begitupun dengan supporter PSIS berdoa agar PSIS menang dari Arema dan juga Bali United kalah dari Persik Kediri dan juga Persib Bandung kalah dari Persis Solo. Ini hal yang lumrah sih, sebab tiga tim ini poinnya mepet cuy di posisi 2, 3, dan 4. Tapi ada satu tim yang paling banyak akan mendapatkan doa dari supporter atau klub Liga 1, yakni Persija Jakarta. Kenapa demikian? Sebab Persija ini akan menghadapi tim pemuncak klasemen sementara Borneo FC, yang otomatis supporter Bali, supporter Persib, dan supporter PSIS akan ngedoain Persija biar menang lawan Borneo. Dengan gitu jarak poin pun gak akan terlalu jauh lagi. Meskipun kalaupun Persija menang lawan Borneo, ya tetap aja Borneo masih kokoh di puncak. Ya, kita lihat nanti aja doa supporter mana atau doa siapa yang akan dikabulkan. Tapi kalau doa kalian ini nggak dikabulkan, ya jangan nyalahin Tuhan juga, tapi koreksi diri aja. Apakah pernah kalian ngehujat orang lain atau enggak? Sebab biasanya kalau kita pernah ngehujat orang lain, maka doa kita akan sulit dikabulkan.